Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Kita akan melanjutkan ya untuk membahas bagian esai. Ini adalah asesmen 3 ya, kimia bab ke-1 larutan dan koloid, kimia kelas 12 kurikulum merdeka ya. Saya ambil dari buku Intan Perwara, yang punya bukunya merapat ya dek ya. Oke, langsung ke soal nomor 1. Seorang peserta didik hendak membuat larutan oralit. Ia menambahkan 1,71 gram sukrosa ya, berarti gram terlarutnya itu ada sukrosa. Sukrosanya 1,71 gram. Nah, mR-nya itu adalah 342. Dan nah ini berarti gram terlarut 1 ada 2 zat terlarut ya. Gram terlarut 2 itu adalah NaCl. Masanya itu 0,585 gram dan mR-nya adalah 58,5. Ke dalam sebuah gelas beker yang berisi, berarti adalah gram pelarutnya itu 250 gram. Pada suhu berapakah larutan tersebut membeku jika Kf-nya adalah 1,86 Celcius per molal ya. Ditanya adalah titik beku larutan. Kalau mencari titik beku larutan, otomatis kita dari delta TF dulu ya. Rumusnya itu adalah M dikalikan Kf. Tapi hati-hati, di sini gram terlarutnya ada 2 nih, GT1 dan GT2, yang satunya non elektrolit, yang satunya elektrolit. Maka nanti rumusnya kayak gini deh. N1 ditambah dengan N2, ini mol terlarut ya, dikali dengan 1000, saya bagi dengan gram per larut dikali dengan Kf. Ya, berarti N1 nya saya punya sukrosa ya deh, 1,71 saya bagi dengan mR nya 342 ditambah dengan 0,585 saya bagi dengan mR nya 58,5. Karena dia adalah senyawa elektrolit, maka saya kalikan dengan I nya 2 ya. I sama dengan jumlah ion kalau dia elektrolit kuat, dikalikan 1000 saya bagi dengan 250. Kf nya adalah 1,86. Oke ya, kita akan coba hitung. 1,71 dibagi 342 itu adalah 0,005. 0,585 dibagi 58,5 itu adalah 0,01. Kita kalikan 2 langsung aja ya dek. Maka jadinya 0,02. Kita kali dengan 1000 dibagi 250 itu 4 ya, dikali 1,86. 0,005 ditambah 0,025 itu kan jadi 0,025 ya. Saya kali 4 maka 0,1 dikalikan 1,86, 0,186 Celcius. Nah, ini baru delta TF ya, maka nanti titik beku larutan itu rumusnya adalah titik beku pelarut dikurangi dengan delta TF. Nah, di sini pelarutnya air membeku pada suhu 0 dikurangi 0,186. Ya, maka jawabannya negatif 0,186 Celcius. Inilah suhu ya, Ya, inilah suhu larutan tersebut membeku. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 2. Jika larutan-larutan berikut dianggap memiliki suhu yang sama, larutan manakah yang hipertonik? Hipertonik itu artinya tekanan osmotiknya lebih besar ya. Manakah yang tekanan osmotiknya lebih besar terhadap HNO3 0,5 M? Kita akan hitung terlebih dahulu untuk tekanan osmotik HNO3, HNO3. HNO3 itu senyawa elektrolit ya, dan dia elektrolit kuat, maka nanti P sama dengan M kali R kali T kali I. I-nya sama dengan jumlah ion, ionnya 2 ya, H-nya 1, NO3-nya 1. Maka nanti konsentrasinya kita substitusikan, 0,5 dikalikan R dikalikan T, I-nya itu adalah 2. 0,5 kalikan 2 adalah 1, maka Pi-nya adalah RT. Nah, kita cari yang lebih besar dari RT. Oke ya, saya akan masuk langsung ke poin A. HCl ini adalah elektrolit kuat ya, alfanya 1, maka I sama dengan jumlah ionnya, H-nya 1, Cl-nya 1,
jumlah ionnya 2. Maka nanti Pi sama dengan MRTI, M-nya itu 0,4, R kalikan T, I-nya itu 2, 0,8 RT. Ya, 0,8 terhadap 1 ini lebih kecil ya. Maka poin A ini salah. Poin A itu adalah hipotonik, larutan yang tekanan osmotiknya lebih kecil. Selanjutnya kita akan cek untuk poin B. Diketahui ada KOH, maka elektrolit kuat kita anggap alfanya 1, maka I sama dengan jumlah ionnya 2 ya, K+ dan OH-. Ya, kita masukkan Pi sama dengan MRTI. M-nya adalah 0,2 dikali R dikali T, I-nya 2. Ya, ini 0,4 RT. Ini juga hipotonik ya, hipotonik. Maka salah kembali. Lanjut ya, poin C. H3PO4 itu adalah asam fosfat, alfanya 0,6, konsentrasinya 0,3. Jumlah ionnya berapa? Ini jumlah ionnya 4 ya. H-nya 3, PO4-nya 1. Jumlah ionnya 4. Kita akan coba cari. Pi sama dengan MRTI. M-nya adalah 0,3 dikali R dikali T. I-nya kita masukkan rumus ya, D. 1 plus N-nya berapa? Jumlah ionnya 4 dikurangi 1 dikali alfa. Ya, itu rumusnya I ya, Dek. Masih ingat ya? 0,3 R dikalikan T, 4 kurangi 1 itu 3, 3 dikalikan 0,6 itu kan 1,8 ya, ditambah 1 maka 2,8. 2,8 dikalikan 0,3 itu adalah 0,84 RT. Ya, ini ternyata hipotonik juga. Salah ya, Dek. Kita pastikan jawabannya D. Kita akan coba ya untuk poin D. Itu adalah asam sulfat. Asam sulfat alfanya 1 ya, terion sempurna, asam kuat. Maka nanti I sama dengan jumlah ionnya 3 ya. H-nya 2, SO4-nya 1. Kita masukkan Pi sama dengan MRTI. Nah, kita masukkan konsentrasinya 0,5 kali R kali T, I-nya adalah 3. 3 dikalikan 0,5 itu 1,5. Ya, betul ya. 1,5 lebih besar dari 1, maka poin D ini yang disebut hipertonik. Ya, jadi larutan yang hipertonik terhadap HNO3 0,5 M adalah H2SO4 0,5 M. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui larutan X mengandung 2 mol glukosa, ya ini berarti gram terlarutnya itu adalah glukosa. Glukosa itu non elektrolit. Ya, oke, lanjut. Dimasukkan dalam 500 gram air. Maka 500 gram air ini adalah gram pelarut. Selanjutnya, sedangkan larutan Y mengandung 2 mol metanol. Ada metanol ya. Metanolnya itu 2 mol. Sama ya, Dek, 2 mol. Gram pelarutnya itu air ya. Berapa? 100 gram. Tiara berpendapat bahwa kedua larutan mempunyai tekanan uap larutan sama besar. Tekanan uap larutan itu rumusnya adalah P0 dikali dengan XP. Akan tetapi, Raffi berpendapat bahwa tekanan uap kedua larutan tidak sama. Berdasarkan informasi tersebut, pendapat siapa yang benar? Jelaskan. Oke ya, kita akan coba masukkan ke rumus. Saya akan masukkan ya rumusnya tekanan uap larutan untuk larutan X. Rumusnya adalah P0 dikalikan XP. Maka nanti molnya pelarut ya, rumusnya XP itu ini ya, NP dibagi dengan NP ditambah NP. Pelarutnya adalah air ya, berarti molnya air dibagi dengan molnya air ditambah dengan molnya glukosa. Kita masukkan sini glukosa. Oke, P0-nya kita abaikan saja karena baik X maupun Y itu pelarutnya sama ya. Kita masukkan sini P0, molnya air berapa Mbak? Maka 500 dibagi dengan MR-nya air itu 18.
500 dibagi 18 ditambah molnya glukosa adalah 2. Hitungnya nanti aja ya. Sekarang kita masuk ke PY. PY itu berarti sama aja rumusnya, P0 dikalikan XP gitu ya. Molnya air, saya masukkan langsung aja ya. Airnya tuh 100 gram, maka 100 dibagi 18 dibagi dengan 100 dibagi 18, molnya terlarut adalah 2. Nah, dari angka ini sudah terlihat ya, maka nanti P-nya berbeda. Jadi pendapat yang benar itu adalah pendapatnya Raffi. Tekanan uap larutan untuk X tidak sama besar tekanan uap larutan untuk Y, karena mol terlarutnya walaupun sama tetapi mol pelarutnya berbeda atau massa pelarutnya berbeda ya, sehingga menghasilkan perhitungan yang berbeda. Paham ya Dek ya? Nah, silakan Adik hitung di rumah ya Dek, nanti tambahin sini P0, ini dikasih P0, tinggal kalian selesaikan. Semangat ya, pasti bisa. Yuk kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ya, untuk soal nomor 4 dan 5. Nomor 4 ya Dek, LPG merupakan salah satu contoh koloid yang memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi gas. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Untuk poin kelima, bagaimana cara pembuatan sol AgCl dengan reaksi dekomposisi rangkap? Saya langsung tuliskan saja ya jawabannya ya. Untuk pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang salah ya Dek, karena LPG itu bukan koloid ya. Koloid itu tidak ada fase terdispersi gas dalam gas, itu tidak ada. Selain itu, LPG merupakan campuran gas dalam tekanan tinggi. Memang ini berupa campuran gas ya, bukan partikel yang terdispersi dalam medium. Ini adalah murni campuran gas dalam tekanan tinggi. Selain itu, LPG merupakan salah satu jenis fraksi minyak bumi yang tidak terdispersi dalam medium pendispersi. Ya, jadi bukan pengertian koloid di sini. Oke ya, jadi pernyataan yang salah. Untuk poin kelima, bagaimana cara pembuatan sol AgCl dengan dekomposisi rangkap, yaitu mereaksikan, maaf ini bukan AgCl ya Dek, salah tulis saya, mereaksikan AgNO3 ya, mereaksikan perak nitrat, larutan perak nitrat ya, dengan larutan HCl menghasilkan koloid AgCl dan hasil sampingnya adalah larutan HNO3 ya. Terima kasih perhatiannya. Simak kembali video Les Making lainnya ya. Assalamualaikum.